Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kuantor bersarang atau nested quantifiers. Nah, di sini misalnya saya punya contoh, terjemahkan kuantor bersarang berikut ini, di mana universal X, universal Y, X-nya lebih besar dari 0, N, Y-nya lebih kecil dari 0, implikasi X, Y lebih kecil dari 0, di mana domain range-nya adalah variabel X dan Y merupakan bilangan real. Jadi kalau kita baca, berarti semua bilangan real X dan bilangan real Y, jika X-nya lebih besar dari 0, dan y-nya lebih kecil dari 0, maka x-nya adalah lebih kecil dari 0. Maksudnya adalah jika x-nya bernilai positif dan y-nya bernilai negatif, maka xy-nya akan bernilai negatif ya. Jadi kita bisa menerjemahkan dari kalimat kalimat yang utuh begitu menjadi kalimat yang lebih sederhana. Kemudian ada lagi, terjemahkan pernyataan berikut ini. Kalau kita baca simbolnya, universal X, Cx, or eksistensial Y, Cx, and Fx, Y. Nah, di mana Cx-nya itu adalah X memiliki komputer, sementara Fx, Y-nya itu adalah X dan Y berteman. Domain range-nya adalah kedua variabel X dan Y adalah semua siswa di sekolah. Jadi kalau kita baca kalimat ini menjadi setiap siswa X ya, setiap siswa X di sekolah ya, setiap atau semua siswa X di sekolah X memiliki komputer, ini kan ya, X memiliki komputer, atau terdapat siswa Y, ya, terdapat siswa Y yang memiliki komputer dan XY ini bersahabat. Nah, atau kalau kita sederhanakan lagi kalimatnya menjadi setiap siswa di sekolah yang memiliki komputer atau memiliki teman yang memiliki komputer gitu ya. Jadi kita sederhanakan kalimatnya. Contoh lain adalah eksistensial X, universal Y, universal Z, Fx, Y, and Fx, Z, and Fy tidak sama dengan Z, implikasi negasi Fy, Z, di mana FAB-nya itu adalah si AB ini bersahabat dan domain range XYZ-nya itu adalah semua siswa di sekolah. Jadi kalau kita baca ini adalah jika siswa X dan Y-nya bersahabat gitu kan ya, dan siswa X dan Z bersahabat, dan jika si Y dan Z-nya bukan yang sama gitu ya, bukan siswa yang sama, kemudian Y dan Z tidak bersahabat ya, tidak bersahabat. Nah, maka kalau kita sederhanakan lagi menjadi ini ada seorang siswa X sehingga untuk semua siswa Y dan semua siswa Z ya, eh, semua siswa Y dan semua siswa Z selain Y, jika X dan Y berteman, jika X dan Y-nya berteman dan X dan Z-nya bersahabat ya, maka Y dan Z bukan teman ya. Nah, atau kalau kita sederhanakan lagi, ada seseorang di sekolah yang teman-temannya tidak saling berteman. Jadi ada seseorang di sekolah di mana teman-temannya tidak saling bersahabat gitu ya. Jadi bentuk sederhananya lagi begitu kalimatnya. Nah, ini ada lagi misalkan di sini X Q X Y itu adalah X tambah Y sama dengan 0. Bagaimana nilai kebenaran dari kuantifikasi eksistensial X, universal Y, Q X Y, dan universal X, eksistensial Y, Q X Y. Nah, di sini berarti kalau kita terjemahkan, ada suatu bilangan X ya, sehingga misalkan kita ambil Y-nya sembarang gitu ya, kemudian kita terapkan X tambah Y sama dengan 0. Padahal sebenarnya ya hanya Y sama dengan minus X aja yang memenuhi persyaratan ini. Ya, benar kan ya? Jadi hanya Y-nya sama dengan minus X, ya kan? Yang bisa memenuhi persamaan ini. Artinya tidak semua tidak semua Y-nya, maka berarti si pernyataan ini universal X, universal Y itu adalah bernilai salah. Nah, lain halnya dengan soal yang B. Nah, universal X, eksistensial Y, ya, untuk semua nilai, ini berarti kan untuk semua nilai X ya, ada nilai Y sembarang, sehingga X tambah Y itu sama dengan 0. Jadi kalau misalkan kita ambil nilai X sembarang gitu, maka akan selalu ada nilai Y sama dengan minus X-nya. Artinya, sehingga kalau X tambah Y itu akan sama dengan 0. Ya, nah jadi kalau kayak gini kan ya kalau kita lihat nih Y-nya kan sama dengan minus X berarti ada ya gitu kan. Ada yang memenuhi gitu, memenuhi yang ini, maka XY-nya adalah bernilai benar. Kebalikannya kan kalau yang tadi ternyata
hanya minus X aja gitu. Sementara di sini dia bilang statementnya adalah semua Y. Ya, untuk semua Y-nya itu adalah sama dengan apa namanya anggotanya tuh harus masuk gitu ya kan ya si X-nya. Tapi ternyata kan enggak. Jadi ini nilainya adalah salah gitu ya. Jadi kalau ada salah satu, kalau untuk universal kan jadi salah. Kalimat ini menjadi tidak tepat akhirnya. Nah, kemudian di sini kuantifikasi dari dua buah bilangan gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini pernyataan kalimat universal X, universal Y, PXY benar untuk setiap pasangan X, Y-nya. Nah, jadi ini kalau ini mungkin kita terapkan negasi untuk kalimat kuantor berganda yang sama seperti yang sudah kita bahas di yang tunggal gitu. Jadi kalau ini kan berarti eksistensial X, eksistensial Y, negasi PXY. Jadi kan ada suatu pasangan XY, ya ada suatu pasangan XY, sehingga PXY-nya adalah menjadi salah ini gitu kan ya. Nah, ya jadi diperhatikan aja kebalikan dari universal dan eksistensial dan sebaliknya. Oke, nah berikut adalah kita akan membahas mengenai penentuan validitas kalimat kuantor dengan tabel kebenaran. Nah, universal kuantifikasi, ya kita lihat di sini. Misalkan kita punya kasus nih, himpunan H-nya itu terdiri dari individu Adam, Eve, Rosalind, Pele, Mario gitu ya. Nah, kemudian kita punya proposisi di sini ya. Jadi yang male itu hanya Adam, terus ada Mario di sini, kemudian greedy-nya Adam, kind-nya Mario, Mel Pele, greedy Pele, kind Eve, Mel-nya Mario. Nah, misalkan nih, predikat yang tidak muncul di sini dianggap salah. Nah, gimana cara menentukan apa namanya validitas kalimat kuantor dengan menggunakan tabel kebenaran? Caranya adalah kita susun dulu gitu ya predikat-predikatnya apa namanya nilai true false-nya, nilai kebenarannya berdasarkan predikat. Nah, kita lihat di sini ada predikatnya apa aja? Ada male, greedy, dan kind. Sehingga di sini ada predikat male, greedy, dan kind ya. X ya, karena di sini variabelnya dipakai X. Kemudian kita lihat nih, variabelnya ada apa aja? Ada Adam, kemudian ada Mario, ada Adam, Eve, Rosalind, Pele, Mario gitu ya. Nah, kemudian kita tentukan nilainya berdasarkan dari predikat ini. Jadi, dari sini Adam itu male-nya bernilai true ya. Adam male-nya bernilai true. Kemudian yang male lagi itu adalah Pele, kemudian Mario. Sisanya berarti false. Kemudian yang greedy siapa aja? Greedy itu ada Adam dan Pele gitu ya. Greedy-nya Adam. Berarti sisanya false. Yang kain siapa aja? Mario dan juga Eve ya. Mario dan Eve. Sisanya berarti false. Nah, kemudian yang dicari adalah kondisi untuk kalimat ini. Dia bilang adalah universal X, di mana himpunan H, male X, implikasi greedy X, or kind X. Nah, ya, mohon diperhatikan, kalau kalimatnya seperti ini, maka kita lakukan or dulu ya. Jadi greedy X or kind X dulu, ya. Jadi greedy di-or-kan dengan kind, ini udah pasti true, true, ini false, true, true. Setelah itu baru di male-nya diimplikasikan dengan di organ sebelumnya. Sehingga hasilnya menjadi true, 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 true. Nah, karena hasil akhirnya ya, hasil akhirnya ini kan true semua, berarti kan ya, ini hasilnya nilainya true semua. Maka untuk kalimat ini, karena kita lihat kuantornya adalah universal, karena di sini hasil akhirnya ada true semua, maka kita nyatakan kalimat ini adalah true atau valid. Oke, nah jadi kalau kapan dia bernilai false kalau gitu, nah kalau misalnya ada satu salah aja ya, gitu ya, hasil akhirnya ada satu salah, kalau untuk universal maka ini menjadi tidak valid atau menjadi false kalimat ini tuh ya, ya kalimat si universal X-nya itu. Baik, kita coba selesaikan. Di sini himpunannya masih sama, yaitu ada Adam, Eve, Rosalind, Pele, dan Mario ya untuk variabelnya. Kemudian untuk predikatnya masih Mel, Greedy, Kind ya. Kemudian di sini predikatnya udah beda ya, skenarionya berbeda di sini. Yang kita lihat di sini yang Mel masih tetap Adam, kemudian ada Pele dan ada Mario. Sisanya berarti kita bikin false, false dan false gitu ya. Kemudian setelah itu ada greedy, yang greedy itu adalah Adam. Oops, sorry. Greedy itu adalah Adam. Nah, setelah kita tentukan nilai true false untuk masing-masing predikat, kemudian kita cari nilai negasi greedy-nya. Jadi ini false, true, true, false, true.
Kemudian kita implikasikan negasi greedy dengan kainnya, jadi true, true, false, sorry, true, true. Kemudian kita n-kan dengan mel ya. Kita n-kan dengan mel, berarti ini true, false, ini false, true, true. Aduh, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, karena kalimatnya adalah eksistensial ya, himpunan H, mel X, and negasi greedy X, implikasi ya, implikasi kain X di sini ya. Sehingga kalimat yang tepat itu adalah sehingga kalau kita lihat hasil akhirnya, ternyata hasil akhirnya itu ada satu aja yang bernilai benar. Kalau untuk eksistensial, maka nilai akhirnya adalah benar. Ya, jadi kalau eksistensial ada satu setidaknya kan paling sedikit satu yang bernilai true, ya, maka ini menjadi benar. Jadi ini akan bernilai true semua untuk eksistensial karena minimal paling sedikit satu gitu ya. Sehingga untuk kalimat eksistensial ini ya, untuk kalimat ini bernilai true atau valid seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa difahami ya. Oke, nah di video berikutnya saya akan menjelaskan mengenai metode deduksi kalimat kuanto. Terima kasih.